Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil fitan. Babu at-ta'arrubi fil fitnati. An Salamata bin al-Aqwa'i annahu dakhala ala al-Hajjaji faqala ya banal Aqwa'i irtadarta ala aqibaika ta'arrafta qala la walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina li bil badr wa an Yazid bin Abi Ubaidin qala lamma qutila Utsman bin Affan kharaja Salamatu binul Aqwa'i ila Rabazati wa tazawwaja hunaka imra'atan wa waladat lahu auladan falam yazal biha hatta aqbala qabla an yamuta bilayalin fanazala al-Madinata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullah babu at-ta'arrubi fil fitnah. Bab berangkat ke perkampungan kaum Badui, tinggal bersama orang-orang Badui ketika terjadi fitnah. Hukum tentang orang-orang yang meninggalkan hijrahnya. Setelah hijrah, kembali ke pedalaman tinggal bersama orang-orang Badui. Apa hukumnya? An Salamata ibn al-Aqwa'i, dari Salamah ibn al-Aqwa' annahu dakhala ala al-Hajjaj, sesungguhnya dia pernah masuk menemui al-Hajjaj, yaitu Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur yang masyhur dengan kejamnya. Tatkala Hajjaj menjadi penguasa yang membawahi negeri Hijaz setelah terbunuhnya Ibnu Zubair. Setelah dia taklukkan Abdullah bin Zubair yang sah menjadi khalifah, dan Ka'bah hancur, dia pun berjalan menuju Madinah. Pada tahun 74 Hijriah. Ketika Hajjaj datang ke kota Madinah, dia berjumpa dengan sahabat Nabi Salamata ibn al-Aqwa'. Faqala, maka dia berkata, maksudnya Al-Hajjaj, ya ibn al-Aqwa', wahai ibn al-Aqwa', irtadatta ala aqibaika, apakah engkau telah murtad kembali? Dan murtad dalam bahasa Arab maknanya kembali, raja'a. Menunjukkan kerasnya lafaz Ats-Tsaqafi, Al-Hajjaj, berbicara dengan sahabat Nabi tanpa ada adab. Apakah engkau telah murtad kembali, wahai Ibnu al-Aqwa'? Karena Ibnu al-Aqwa' meninggalkan kota Madinah setelah terbunuhnya Utsman, memilih tempat namanya Rabzah. Di sana dia tinggal, tak lagi di kota Madinah. Dan Hajjaj sengaja mencari-cari kesempatan pasal bagaimana caranya untuk menghukum orang-orang yang dianggapnya tidak pro kepada dirinya. Maka dia berkata kepada Ibnu Aqwa', sahabat Nabi, irtadarta ala aqibaika, bagaimana engkau kembali murtad ke belakang? Ta'arrabta, apakah engkau sekarang tinggal bersama orang-orang Badui? Dan dalam istilah orang-orang terdahulu, makna murtad itu
bukan hanya keluar daripada agama, tapi kembali ya membatalkan hijrahnya dengan bermukim bersama orang-orang Badui. Dan hukum asalnya adalah dilarang, tak dibolehkan. Ya, tak boleh mereka meninggalkan kota tempat mereka hijrah kembali ke pedalaman Badui. Hukum asalnya, karena dianggap melemahkan ya Islam dan kaum muslimin. Kalaulah berbondong-bondong kaum muhajirin yang telah hijrah ke kota Madinah kembali ke pedalaman, siapa yang akan membela Islam? Karena itulah hukum asalnya dilarang. Dibolehkan bermukim di pedalaman jika ada fitnah atau ada izin dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang-orang yang mendapat izin tinggal di sana adalah Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu arda. Maka dia mengatakan, "La, ya saya tidak murtad. Ya, saya tidak membatalkan hijrah saya dengan tinggal bersama orang-orang Badui. Walakinna Rasulullah SAW adina li fil badwi." Tetapi hakikatnya Nabi yang mulia SAW, dia sendiri yang mengizinkan saya untuk tinggal di pedalaman. Ya. Kemudian An Yazid ibni Abi Ubaidin qal, dari Yazid bin Abi Ubaid dia berkata, "Lamma qutila Uthman ibnu Affan," tatkala Uthman bin Affan terbunuh dalam fitnah, "kharaja Salamatu ibnu Al-Aqwa." Keluarlah Salamah ibnu Al-Aqwa ila Rabadah, ke tempat namanya Rabadah, di tepian kota Madinah, di luar kota Madinah. Wa tazawwaja hunaka imra'atan, dan dia pun di sana menikah dengan seorang wanita dari ya tempat tersebut. Wa waladat lahu auladan, dan dia di sana memiliki anak-anak yang lahir di sana. Falam yazal biha, dan dia terus tinggal di sana hatta aqbala qabla an yamuta bilayalin, sehingga sebelum dia wafat beberapa malam dia kembali ke kota Madinah. Fanazal Madinah, turunlah di kota Madinah, dan meninggallah dia di kota Madinah. Meski tinggal di Rabadah, tapi dia wafatnya di kota Madinah. Dan dalam beberapa lafaz yang dikeluarkan oleh para al-muhaddithin, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Ismaili, dia berkata, Salamah, ista'adzantun Nabi SAW. Ya, aku telah minta izin kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga pernah terjadi dialog antara Salamah dengan sahabat Nabi yang lain. Ya, dari hadis dari jalan Sa'id bin Iyas bin Salamah, ayahnya pernah berbicara kepadanya, datanglah Salamah bin Aqwa ke Madinah, dan dia berjumpa dengan sahabat Nabi Muraidah ibnul Husayb. Maka berkatalah Muraidah, irtadatta an hijratika, apakah engkau membatalkan hijrahmu dengan kembali ke pedalaman? Dan mereka menganggap orang-orang yang kembali ke pedalaman tinggal bersama orang-orang Arab Badui telah membatalkan hijrahnya. Faqala ma'adzallah, kata Salamah, aku berlindung kepada Allah untuk membatalkan hijrahku. Inni fi idnin min Rasulillah, sesungguhnya saya telah izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar dia berkata, ubdu ya Aslam, wahai suku Aslam, dan Salamah daripada suku Aslam, tak mengapa kalian tinggal di pedalaman. Ya. Qalu, berkata suku Aslam kepada Nabi, inna nakhafu an yaqdah dzalika fi hijratina. Ya Rasulullah, kami khawatir tatkala kami kembali ke suku kami, ke pedalaman, itu akan ya membuat jelek hijrah kami, mengurangi pahala hijrah kami, atau membatalkan hijrah kami. Kata Nabi, antum muhajirun haitsu kuntum, kalian tetap menjadi kaum muhajirin dimanapun kalian berada. Jadi ada izin Nabi terhadap suku Aslam secara khusus untuk tinggal di pedalaman.
Tentunya di sana ada maslahat-maslahat yang Rasulullah inginkan untuk mereka. Pernah juga dalam riwayat ya Amr bin Abdurrahman bin Jurhud, dia berkata, aku pernah mendengar seorang berkata kepada Jabir, sahabat Nabi, man baqiya min ashabi Rasulillah, siapakah lagi yang bersisa dari sahabat-sahabat Rasulullah? Qala, berkata Jabir bin Abdullah, yang bersisa Anas bin Malik wa Salamatu ibn Aqwa, yang sisa adalah Anas dan Salamah. Faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, amma Salamatu faqad irtadda an hijratihi. Maka mereka mengomentari, bukankah Salamah telah membatalkan hijrahnya dengan kembali ke pedalaman? Faqala la taqul dzalik, kata Jabir, jangan katakan demikian. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Aslama, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah pernah berkata kepada suku Aslam, sukunya Salamah, ya, ubudu, berangkatlah kalian ke pedalaman. Qalu inna nakhafu an nartadda ba'da hijratina. Mereka berkata, ya Rasul, kami khawatir hijrah kami nanti akan batal. Qala antum muhajirun haitsu kuntum, kalian tetap dianggap muhajirin dimanapun kalian berada. Ya. Jadi hadis ini adalah menunjukkan larangan meninggalkan hijrah kembali ke pedalaman kecuali jika ada izin dari Nabi atau ketika ada fitnah yang dikhawatirkan akan membuat seorang ya agamanya tercemar dengan fitnah tersebut. Ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis berikutnya tentang perkara ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah, yushiku an yakuna khairu malil muslim, akan datang masanya kelak harta yang terbaik bagi seorang muslim, ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal. Yang terbaik bagi seseorang adalah hartanya kala itu kambing-kambing yang dia gembalakan. Ya, di lereng-lereng bukit, wa mawaqi al-qatr, yang dia gembalakan di oase-oase tempat berkumpulnya air. Yafirru bidinihi, sengaja dia lakukan demikian agar lari membawa agamanya minal fitani, dari ya fitnah yang dikhawatirkan mendatanginya. Jadi uzlah itu, uzlah artinya menyendiri, ya dibolehkan ketika dalam kondisi fitnah, meninggalkan orang banyak, menyendiri. Dibolehkan jika dalam kondisi fitnah yang membuat seseorang khawatir tercemar agamanya. Adapun dalam kondisi tidak fitnah, tak boleh beruzlah. Ya, karena seseorang tinggal bersama kaum muslimin lebih besar maslahatnya dibandingkan dia menyendiri. Apalagi dengan meninggalkan jamaah, meninggalkan Jumat. Ya, dan Nabi telah mengatakan tentang hakikat orang muslim, ya, al-muslimul ladzi yukhalitun nasa khairun minal ladzi la yukhalitun nas. Seorang muslim yang dia tinggal bersama manusia, bersabar atas segala macam perangai manusia, ya, al-muslimul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Orang muslim yang ditinggal bersama manusia dan sabar menghadapi segala perangai mereka yang kadang-kadang menyakitkan, khairun, lebih baik minal muslimin alladzi la yukhalitun nas, daripada sosok muslim yang dia tak mau bercampur manusia, menyendiri. Ya, sebagaimana diperbuat oleh ahlut turuq, orang-orang tarikat yang meninggalkan manusia, mereka buat rumah suluk. Ya, rumah suluk biasanya bukan di tempat orang ramai tapi menyendiri. Ya, ini suluk yang tak kita bahas kemarin. Ini suluk yang menyelisihi Nabi yang mulia SAW. Ya, mungkin di kampung-kampung kita tuh ada namanya rumah suluk. Mereka bertarikat di sana, meninggalkan manusia berhari-hari, kadang sampai 1 bulan, 30 hari bersuluk. Apa kerja mereka di sana? Berzikir-zikir. Ya, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pembimbingnya, namanya mursyid atau khalifahnya.
Ya, setelah 30 hari kembali ke kampung halamannya. Ini tak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, ini uzlah yang dilarang, menyendiri yang dilarang, tapi dibolehkan ketika muncul fitnah. Nah, Ustaz. Bab at-ta'awudzi minal fitan. Qultu asnada fihi haditha Anas al-Ati. Bab ta'awudzi minal fitan, bab berlindung daripada fitnah. Ya. Jadi di antara kiat-kiat bagaimana seseorang itu dapat selamat daripada fitnah adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar tidak terkena fitnah. Ini di antara sejumlah kiat-kiat selamat daripada fitnah. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar dilindungi daripada fitnah. Yang pernah kita pelajari sebelumnya, di antara kiat-kiat menghindari fitnah adalah tidak ikut-ikutan ya mendekati fitnah. Dan Nabi telah menyebutkan tentang pembagian manusia dalam menyikapi fitnah. Ada yang duduk mendengarkan fitnah, ada yang berdiri, ada yang berjalan, ada yang berlari menuju fitnah, bertingkat-tingkat. Kata Nabi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, berdiri lebih utama daripada yang berlari. Barang siapa yang mendekat, dia akan terkena fitnah. Maka caranya kita harus menjauh daripada fitnah. Man sami'a bid-dajjali falyan'an. Kata Nabi, yang mendengar Dajjal keluar, hendaklah menjauh daripadanya. Ini kaidah asalnya, menjauhi fitnah itulah kiat-kiat supaya selamat. Jangan ikut-ikutan. Ya, di antara kiat lain adalah bertanya kepada ahlul ilmi. Sebagaimana yang tersebutkan dalam beberapa kisah sebelumnya, sebagian orang yang ingin memberontak, mereka bertanya kepada sahabat Nabi, kepada Anas dan lain-lainnya, maka mereka disuruh bersabar. Ya, sesungguhnya zaman semakin ke belakang semakin buruk. Maka di antara kiat-kiat fitnah adalah bertanya kepada para ulama dalam melihat berbagai macam gejala-gejala munculnya fitnah. Dan dalam bab ini adalah berdoa. Ya. Anas bin Malik berkata, pernah para sahabat bertanya kepada Nabi SAW dan mereka berbondong-bondong menanyai Nabi SAW, membuat Nabi merasa terdesak dengan pertanyaan mereka. Maka Nabi pun naik ke atas mimbarnya dan dia berkata, la tas'aluni an syai'in illa bayantu lakum. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang segala sesuatu kecuali aku akan jelaskan untuk kalian. Nabi kesal. Mereka ya merapat kepada Nabi SAW. Mereka bertanya berbagai macam hal. Akhirnya Nabi naik ke mimbar mengatakan demikian. Faja'altu anzur yaminan wa shimalan. Kata Anas, kulihat ketika itu sahabat ke kiri dan bagian kananku, ya. Fa idza kullu rajulin lafa ra'sahu. Kulihatlah setiap sahabat sibuk mereka ya membalut kepala-kepala mereka. Fi thawbihi yabki, menutupi kepala-kepala mereka dengan pakaian mereka, dengan selendang-selendang mereka menangis. Ya. Karena mereka khawatir Nabi marah. Dan mereka khawatir jika Nabi marah, Nabi berdoa untuk keburukan mereka. Fa'ansha'a rajulun kana idza laha yud'a ila ghairi abihi. Ada seorang laki-laki yang kalau dia itu berselisih dengan temannya, maka dia akan diejek, dipanggil, ya dinisbatkan kepada bukan ayahnya. Ya. Seolah-olah dia itu dianggap anak zina, bukan anak dari ayahnya dalam pernikahan yang sah. Ya. Kalau dia berdebat dengan kawannya marah, maka dia akan mencelanya, memanggilnya ya dengan nama yang bukan nama ayahnya, maka dia datang. Faqala, ini kesempatan menurutnya agar semua mendengar siapa ayahnya. Faqala, dia pun berkata, ya Nabi Allah,
Man abi wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, ayahku siapa? Faqala abuka Hudzafah. Kata Nabi, ayahmu Hudzafah. Ya. Thumma ansha'a Umaru faqala radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Seketika Umar pun merendahkan para sahabat dan merendahkan kemarahan Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami rela Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan engkau sebagai Rasul kami. Na'udzubillahi min su'il fitan. Kami berlindung kepada Allah daripada jeleknya fitnah, bencana. Di antara sebab munculnya fitnah adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan faidah. Sebagaimana fitnah yang datang kepada Bani Israel karena mereka banyak pertanyaan nyeleneh kepada nabinya, sehingga menjadi beratlah beragama mereka. Sebagaimana dalam kisah penyembelihan sapi, mereka banyak bertanya pertanyaan yang ngeyel. Disuruh sembelih sapi, mereka ngotor sapi yang bagaimana, ya, sapi yang warnanya apa, sehingga akhirnya mereka kesulitan. Ini adalah sebab fitnah. Ada juga sahabat yang bertanya, Rasulullah, haji ini apa tiap tahun? Nabi diam. Kembali dia bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Nabi kembali diam. Mungkin dia mengira Nabi tak dengar. Maka dia kembali bertanya ketiga kalinya, Rasulullah, apakah haji ini tiap tahun? Kata Nabi SAW, kalau aku katakan ya, la wajabat. Lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan ya, maka akan jadi wajib. Kalau wajabat lama stata'tum, kalau telah menjadi wajib kalian tak akan mampu mengerjakan. Dzaruni ma taraktukum, biarkan aku meninggalkan agama ini, ya, dengan apa yang Allah bebankan kepadaku untuk sampaikan kepada kalian. Jangan banyak bertanya. Ini yang dilarang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu fil khairi wa syarri kal yaumi, qad, tak pernah kulihat ada kebaikan dan keburukan sebagaimana hari ini. Innahu suwirat liyal jannatu wan nar, ditampakkan hari ini kepadaku neraka dan surga. Hatta ra'aituhu madunal haid, seolah-olah dia kulihat lebih dekat daripada kebun tersebut. Nabi menunjuk satu kebun. Fakana Qatadah yadhkuru hadzal haditsa 'inda hadzal ayah. Qatadah rahimahullah selalu menyebutkan hadis ini ketika menjelaskan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan banyak bertanya tentang perkara-perkara yang jika datang jawabannya malah akan memberatkan kalian. Naam. Fadhil Syekh. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitnatu min qibalil masyriqi. An Sa'id bin Jubair qala kharaja alaina Abdullah bin Umar farajawna an yuhaddithana hadisan hasanan qala fabadarna ilaihi rajulun fabadarna ilaihi rajulun faqala ya Aba Abdurrahman haddisna anil qitali fil fitnah wallahu yaqul wa qatiluhum hatta la takuna fitnah faqal hal tadri mal fitnatu sakilatska ummuk innama kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin wa kana ad-dukhulu fi dinihim fitnatan wa laysa qaqitalikum alal mulki. Berkata Imam Bukhari, babu qaulin Nabi SAW, al-fitnatu min qibal masyriq. Perkataan Nabi SAW akan muncul fitnah itu dari arah timur. Dan timur dari kota Madinah adalah daerah Irak, al-Irak. Nabi menyebutkan Najd. Najdnya orang-orang Madinah daerah Irak. Bukan Najdnya mereka itu dari Riyadh sana. Dir'iyah. Orang-orang yang benci dengan Syekh Muhammad mengatakan Syekh Muhammad itu diancam Nabi menjadi penyebab munculnya fitnah. Kata mereka, yang dikatakan Nabi SAW, al-fitnatu minha huna, fitnah dari sini munculnya dari arah timur. Kata mereka, timurnya itu, kata Nabi min Najd, dari arah Najd. Najdnya itu adalah
Riyadh, tak benar. Maksud Nabi Najd adalah Irak. Bahkan Syekh Muhammad tidak membawa fitnah, membawa islah, dakwah islahiyah, memperbaiki kembali agama manusia yang telah rusak. Rahimahullah. Dan Imam Bukhari menyebutkan di sini hadis ya, dari Salim, dari ayahnya Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi berdiri di sisi mimbar dan dia berkata, al-fitnatu hahuna. Al-fitnatu hahuna. Dari sinilah akan muncul fitnah, dari sinilah akan muncul fitnah min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Dari sanalah terbit dua tanduk syaitan. Atau dari sanalah terbit tanduk syaitan. Atau qala qarnu syams, atau tanduk matahari. Ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, dari jalur lainnya dari Nafi, dia mendengar Rasulullah bersabda ketika Nabi menghadap ke arah timur, dan Nabi berkata, ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sini munculnya. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari sana terbit tanduk syaitan. Ya. Maksud daripada perkataan Nabi SAW dari sini, ya dari arah timur ini, ya timur tempat terbitnya matahari. Dan syaitan itu ketika matahari terbit meletakkan kedua tanduknya di bawah matahari sehingga sujudlah kepadanya para penyembah matahari. Ya, seolah-olah mereka sujud menyembah syaitan. Karena itulah kita dilarang sholat ketika matahari terbit. Ya, dan maksud daripada timur di sini adalah Irak. Ya, karena kemunculan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah berupa sekte-sekte yang menyesatkan dan menyempal, dari sana munculnya. Khawarij munculnya dari Irak. Khawarij yang memerangi Ali, menumpahkan darah kaum muslimin. Rawafid dari Irak. Qadariyah dari Irak. Jabariyah dari Irak. Jahmiyah dari Irak. Rata-rata kemunculan sekte-sekte yang menyempal dari Irak. Ya. Pernah Abdullah bin Umar berkata kepada penduduk Irak, ya ahlal Irak, ma as'alakum 'anis saghirah wa arkabakum 'anil kabirah. Mereka bertanya kepada beliau, ya. Mereka berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar, bagaimana hukum tentang darah nyamuk jika mengenai kita ketika sholat? Maka berkata Abdullah bin Umar, wahai penduduk Irak, ma asalakum anis saghirah, kalian sangat mengherankanku. Betapa kalian getolnya bertanya perkara-perkara yang kecil, padahal kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Mereka yang menumpahkan darah siapa? Husain. Nanya darah nyamuk, darah Husain mereka tumpahkan. Berkata ketika itu Abdullah, aku mendengar ayahku berkata, Rasulullah mengatakan, innal fitnata taji'u min hahuna. Fitnah itu muncul dari arah sini. Dan dia arahkan tangannya ke arah timur. Dari sana terbit tanduk syaitan. Ya. InsyaAllah ta'ala hadis yang dibaca Ustaz Ibrahim besok akan kita ulangi kembali hadisnya. Ya, kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.